Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Katolik Musikaritas Palembang, program studi akuntansi, yang saat ini akan menjelaskan mengenai mata kuliah analisa laporan keuangan dengan materi analisis kredit. Dengan dosen pengampu Ibu Mingchen SEMSI, dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Sharon Ophelia dengan NIM 1921052, dan teman saya Dani Darmawan dengan NIM 1921024, dan Christian Kelviansyah dengan NIM 1921100 dari kelas SA 601. Likuiditas dan modal kerja. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan modal kerja merupakan ukuran likuiditas yang banyak digunakan. Modal kerja adalah selisih aset setelah dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja penting untuk mengukur cadangan likuiditas yang tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian yang terkait dengan keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Aset lancar dan kewajiban lancar. Aset lancar adalah kas dan aset lain yang secara wajar dapat direalisasi sebagai kas atau dijual atau digunakan selama 1 tahun. Akun neraca biasanya memasukkan kas, efek yang jatuh tempo dalam 1 tahun fiskal ke depan, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka sebagai aset lancar. Sedangkan kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu yang relatif pendek, biasanya 1 tahun. Ukuran likuiditas modal kerja. Perjanjian pinjaman dan obligasi seringkali mencakup persyaratan untuk mempertahankan tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai besaran modal kerja untuk keputusan atau rekomendasi investasi. Badan pemerintah menghitung total modal kerja perusahaan untuk membuat peraturan dan kebijakan. Selain itu, laporan keuangan yang diterbitkan membedakan antara aset dan kewajiban lancar dengan tak lancar sebagai jawaban atas kebutuhan ini. Namun, besaran modal kerja menjadi lebih relevan bagi keputusan pengguna jika dikaitkan dengan variabel keuangan utama lainnya, seperti penjualan atau total aset. Besaran ini menjadi kurang berarti untuk perbandingan langsung atau untuk menilai kecukupan modal kerja. Dapat dilihat pada ilustrasi 10.1, di mana dua perusahaan berikut memiliki jumlah modal kerja yang sama, namun dengan melakukan perbandingan secara cepat atas hubungan aset lancar dengan kewajiban lancar, dapat diindikasikan bahwa posisi modal kerja PTA lebih unggul daripada PTB. Ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Ilustrasi sebelumnya menekankan perlunya mempertimbangkan modal kerja relatif. Selisih modal kerja sebesar 200.000 memberikan kesimpulan berbeda bagi perusahaan dengan aset lancar sebesar 300.000 dan perusahaan dengan aset lancar sebesar 1.200.000. Ukuran relatif yang digunakan secara umum dalam praktik adalah rasio lancar. Adapun rumus mencari rasio lancar, aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Pada ilustrasi sebelumnya, rasio lancar PTA adalah 3:1, di mana 300.000 per 100.000. Dan PTB adalah 1,2:1, di mana 1.200.000 dibagi 1 juta. Rasio ini mengungkapkan gambaran yang berbeda antara PTA dan PTB. Kemampuan rasio lancar untuk membedakan perusahaan berdasarkan likuiditas membantu luasnya penggunaan rasio tersebut. Relevansi rasio lancar. Alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur, yang pertama, kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Makin tinggi jumlah atau kelipatan aset lancar terhadap kewajiban lancar, makin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. Yang kedua, penyangga kerugian. Makin besar penyangga, makin kecil resikonya. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan nilai aset lancar non-kas pada saat aset tersebut dilepas atau dilikuidasi. Yang ketiga, cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan kejutan, seperti pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat membahayakan arus kas secara sementara dan tidak terduga. Keterbatasan rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran statis atas sumber daya yang tersedia pada suatu waktu untuk memenuhi kewajiban lancar. Cadangan sumber daya kas lancar tidak memiliki hubungan logis dan sebab akibat dengan arus kas masuk masa depan. Padahal, arus kas masuk masa depan merupakan indikator likuiditas yang terbaik. Arus kas masuk ini bergantung pada faktor-faktor yang tidak dicakup dalam rasio, seperti penjualan, pengeluaran kas, keuntungan, dan perubahan kondisi usaha. Selanjutnya, pembilang rasio lancar.
aset lancar dan implikasinya pada analisis yang menggunakan rasio lancar. Yang pertama, kas dan setara kas. Kas yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola dengan baik ditujukan sebagai cadangan mencegah terjadinya ketidakseimbangan kas pada jangka pendek. Yang kedua, efek yang dapat diperjualbelikan. Kelebihan kas dari cadangan pencegahan seringkali diinvestasikan pada efek dengan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian setara kas. Yang ketiga, piutang usaha. Penentu utama akun piutang adalah penjualan. Hubungan antara piutang dengan penjualan diatur oleh kebijakan kredit dan metode penagihan. Yang keempat, persediaan. Seperti halnya piutang, penentu utama persediaan adalah penjualan atau taksiran penjualan, bukan tingkat kewajiban lancar. Dan yang kelima, beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka merupakan pengeluaran untuk manfaat masa depan. Karena manfaat ini biasanya diterima dalam waktu 1 tahun atau sepanjang siklus operasi perusahaan. Beban ini tidak mengubah pengeluaran dana lancar. Penyebut rasio lancar. Kewajiban lancar merupakan fokus dari rasio lancar. Kewajiban ini merupakan sumber kas, sama halnya seperti piutang dan persediaan yang menggunakan kas. Kewajiban lancar terutama ditentukan oleh penjualan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhinya saat jatuh tempo merupakan objek ukuran modal kerja. Selanjutnya, menggunakan rasio lancar dalam analisis. Dari pembahasan rasio lancar dapat diambil 3 kesimpulan, yaitu sebagian besar likuiditas bergantung pada arus kas prospektif dan sebagian kecil bergantung pada tingkat kas dan setara kas. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan pola arus kas masa depan. Yang ketiga, kebijakan manajer mengenai piutang dan persediaan utamanya ditujukan bagi penggunaan aset secara efisien dan menguntungkan. Kemudian, tujuan kedua adalah likuiditas. Analisis komparatif. Selama resesi, suatu perusahaan mungkin terus membayar kewajiban lancar, sementara persediaan dan piutangnya menumpuk sehingga menghasilkan peningkatan rasio lancar. Sebaliknya, pada periode yang menguntungkan, kenaikan utang pajak dapat menurunkan rasio lancar. Pengembangan perusahaan yang seringkali mengiringi keberhasilan operasi akan menimbulkan persyaratan modal kerja yang lebih besar. Pengurangan kemakmuran dalam likuiditas ini menurunkan rasio lancar dan merupakan hasil pengembangan yang tidak diikuti oleh peningkatan dalam modal kerja. Dapat dilihat pada ilustrasi 10.2. Manajemen rasio. Analisis harus memperhatikan manajemen rasio lancar atau dikenal pula dengan istilah window dressing atau mempercantik laporan keuangan. Mendekati akhir periode, manajemen biasanya mempercepat penagihan utang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Kemudian arus kas dari aktivitas ini digunakan untuk membayar kewajiban lancar. Dampak aktivitas ini dapat digunakan untuk meningkatkan rasio lancar. Analisis aturan umum. Aturan umum yang biasa dipakai adalah jika rasio lancar 2:1 atau lebih baik lagi, maka perusahaan cukup baik secara keuangan, sementara rasio di bawah 2:1 menunjukkan peningkatan risiko likuiditas. Analisis siklus perdagangan bersih. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh investasi dalam persediaan dan hubungan antara perjanjian kredit dari pemasok dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan. Pertimbangan ini menentukan siklus perdagangan bersih perusahaan. Ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Yang pertama, rasio kas terhadap aset lancar. Rasio aset serupa kas terhadap aset lancar merupakan suatu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Ukuran ini yang dikenal dengan nama rasio kas terhadap aset lancar dihitung sebagai berikut. Kas tambah setara kas tambah efek yang dapat diperjualbelikan dibagi aktiva lancar. Makin tinggi rasio ini, maka makin liquid aset lancar. Yang kedua, rasio kas terhadap kewajiban lancar. Rasio lain yang mengukur kecukupan kas adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar. Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut. Kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperjualbelikan dibagi aktiva lancar. Rasio ini mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajiban lancar. Ukuran ini merupakan uji yang paling sederhana dengan mengabaikan sifat pendanaan aset lancar dan kewajiban lancar. Analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Yang pertama, ukuran likuiditas piutang usaha. Kualitas mengacu pada kemungkinan tertagihnya piutang tanpa menimbulkan kerugian. Sedangkan likuiditas mengacu pada kecepatan konversi piutang menjadi kas. Yang kedua, perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha dihitung sebagai berikut. Penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang usaha. Yang ketiga, jumlah hari untuk menagih piutang dengan rumus piutang dibagi penjualan per 360. Yang
periode penagihan akan berguna jika dibandingkan dengan rata-rata industri atau perjanjian kredit yang diberikan perusahaan. Jika periode penagihan dibandingkan dengan perjanjian penjualan yang diberikan perusahaan, kita dapat menilai banyaknya pelanggan yang melunasi piutang tepat waktu. Misalnya, jika perjanjian kredit biasa adalah 40 hari, maka periode penagihan rata-rata selama 75 hari mencerminkan satu atau lebih kondisi berikut ini. Yang pertama, upaya penagihan yang buruk. Yang kedua, penundaan pembayaran dari pelanggan. Yang ketiga, pelanggan dalam kesulitan keuangan. Adapun cara untuk menghitung periode penagihan adalah 360 dibagi perputaran piutang. Ukuran perputaran persediaan. Perputaran persediaan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Sedangkan untuk menghitung rasio jumlah hari penjualan persediaan dihitung dengan rumus persediaan dibagi harga pokok penjualan per 360. Untuk interpretasi perputaran persediaan, jika perputaran persediaan dari waktu ke waktu mengalami penurunan atau lebih rendah dari angka industri, hal ini menunjukkan adanya pos persediaan yang bergerak lambat karena keuangan, melemahnya permintaan, atau tidak terjual. Likuiditas kewajiban lancar. Kewajiban lancar penting dalam perhitungan modal kerja dan rasio lancar untuk dua alasan yang saling terkait berikut ini. Kewajiban lancar digunakan untuk menentukan apakah selisih aset lancar dengan kewajiban lancar dapat mencukupi margin keamanan. Dan kewajiban lancar dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Kualitas kewajiban lancar. Kualitas kewajiban lancar harus dinilai berdasarkan sejauh apa pelunasannya mendesak untuk dilakukan. Harus dipahami bahwa jika arus dana masuk dari pendapatan terkini dianggap sebagai dana yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar, maka beban tenaga kerja dan beban lain yang membutuhkan pembayaran tepat waktu memiliki hak pertama atas pendapatan. Utang usaha dan kewajiban lain dibayar setelah beban tersebut terpenuhi. Selanjutnya, jumlah hari untuk membayar utang usaha. Ukuran sejauh apa perusahaan menggunakan utang usaha adalah jumlah hari rata-rata utang belum bayar. Dapat dihitung dengan rumus utang usaha dibagi harga pokok penjualan per 360. Jumlah hari rata-rata utang belum dibayar memberikan indikasi waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemasoknya. Makin lama periode pembayaran, maka semakin besar modal pemasok yang akan digunakan. Yang kedua adalah ukuran likuiditas lainnya. Yang pertama, komposisi aset lancar. Komposisi aset lancar merupakan indikator likuiditas modal kerja. Penggunaan perbandingan persentase common size membantu evaluasi pembandingan likuiditas tanpa memperhatikan jumlahnya. Yang kedua, rasio cepat. Uji likuiditas yang lebih ketat adalah menggunakan rasio cepat. Rasio ini menggunakan aset yang lebih cepat dikonversi dari kas dan dapat dihitung dengan cara kas ditambah secara kas ditambah efek yang diperjualbelikan ditambah piutang usaha dibanding kewajiban lancar. Yang ketiga adalah ukuran arus kas. Sifat status rasio lancar dan ketidakmampuannya untuk mengakui pentingnya arus kas guna memenuhi kewajiban jatuh tempo telah memicu dicarinya ukuran likuiditas yang lebih dinamis. Karena kewajiban dilunasi dengan kas, kembalinya arus kas, operasi terhadap kewajiban lancar jadi cukup penting. Rasio arus kas dapat dihitung dengan cara arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Yang keempat, fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah guna mengatasi interupsi yang tidak diharapkan pada arus dana. Hal ini dapat berarti kemampuan untuk meminjam dari berbagai sumber, menghimpun modal ekuitas, menjual dan menarik kembali aset, atau untuk menyesuaikan tingkat dan arah operasi guna memenuhi situasi yang berubah. Kelima, diskusi dan analisis manajemen. Diskusi dan analisis manajemen mengenai kondisi dan hasil operasi perusahaan dalam laporan tahunnya. Bagian kondisi keuangan mensyaratkan pembahasan mengenai likuiditas mencakup tren yang telah diketahui, permintaan, komitmen atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup. Terakhir, analisis bagaimana jika. Analisis bagaimana jika merupakan teknik yang berguna untuk melihat dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya suatu perusahaan. Bagian 2, struktur modal dan solvabilitas. Dasar solvabilitas. Analisis solvabilitas melibatkan beberapa elemen kunci. Analisis struktur modal adalah salah satunya. Struktur modal mengacu pada sumber pendanaan perusahaan. Pentingnya struktur modal. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang kepada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran
relatif berbagai sumber pendanaan, stabilitas keuangan perusahaan, dan risiko gagal melunasi utang bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aset yang dimiliki perusahaan. Dan karakteristik utang dan ekuitas. Ekuitas mengacu pada risiko modal suatu perusahaan. Karakteristik modal ekuitas mencakup pengembaliannya yang tidak pasti dan tidak tentu, serta tidak adanya pola pembayaran kembali. Modal utang jangka pendek maupun jangka panjang harus dibayar kembali. Makin panjang periode pembayaran kembali utang dan makin longgar ketentuan pembayaran kembali, maka makin mudah bagi suatu perusahaan untuk melunasi modal utang. Motivasi memperoleh modal utang. Dari sudut pandang pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan. Yang pertama, bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Kedua, bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Konsep leverage keuangan. Perusahaan umumnya menggunakan baik pendanaan utang maupun ekuitas. Kreditor biasanya tidak mau memberikan dana tanpa perlindungan dari pendanaan ekuitas. Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas atau trading on the equity. Dan bunga yang mengurangi pajak. Salah satu alasan keuntungan utang adalah sifat bunga yang dapat mengurangi pajak. Ada dampak leverage lainnya. Misalnya perusahaan yang sedang tumbuh dapat menghindari dilusi laba per saham melalui penerbitan utang. Selain itu, jika tingkat bunga mengalami peningkatan, perusahaan dengan utang yang membayar tingkat bunga tetap akan lebih menguntungkan dibandingkan pesaing yang tidak memiliki utang. Penyesuaian pada nilai kewajiban. Pertama, pajak penghasilan tangguhan. Jika pengembalian pada masa depan memiliki kemungkinan sangat kecil, seperti yang mungkin terjadi dengan perbedaan waktu dari penyusutan yang dipercepat, pajak tangguhan harus dianggap sebagai pendanaan jangka panjang dan diperlakukan seperti ekuitas. Namun jika kemungkinan pelunasan pajak tangguhan di masa depan tinggi, maka pajak tangguhan atau sebagian jumlahnya harus dianggap sebagai kewajiban jangka panjang. Yang kedua, sewa guna usaha operasi. Praktik akuntansi saat ini mewajibkan sebagian besar pendanaan sewa guna usaha jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan disajikan sebagai utang. Namun perusahaan memiliki peluang tertentu untuk mengubah sewa sedemikian rupa sehingga menghindari pelaporan sebagai utang. Sewa guna usaha operasi sebaiknya diakui di neraca untuk tujuan analisis sehingga meningkatkan baik aset tetap maupun kewajiban. Komposisi struktur modal dan solvabilitas. Laporan ukuran sama dalam analisis solvabilitas. Suatu ukuran umum risiko keuangan perusahaan adalah komposisi struktur modal. Analisis komposisi dilakukan dengan membuat common size statement atas bagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Rasio struktur modal atau capital structure ratio merupakan alat analisis solvabilitas lainnya. Ukuran rasio struktur modal mengaitkan komponen struktur modal satu sama lain atau dengan totalnya. Bagian ini menjelaskan rasio yang paling umum digunakan. Kita perlu memahami dengan cermat arti dan perhitungan semua ukuran dan rasio sebelum menerapkannya. Total utang terhadap modal. Rasio komprehensif tersedia untuk mengukur hubungan antara total utang yang terdiri dari utang lancar tambah utang jangka panjang tambah kewajiban lainnya yang ditentukan oleh analisis seperti pajak tangguhan dan saham preferen yang dapat ditarik kembali. Dengan total modal yang terdiri dari total utang ditambah ekuitas pemegang saham termasuk saham preferen. Rasio total utang terhadap total modal disebut juga rasio total utang. Dapat dicatat menggunakan rumus total utang dibagi total modal dan total utang terhadap modal ekuitas. Ukuran lain dari hubungan utang terhadap sumber modal adalah rasio total utang terhadap modal ekuitas. Rasio total utang terhadap modal ekuitas dapat dihitung dengan total utang dibagi utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas mengukur hubungan antara utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Dapat dihitung dengan cara utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Utang jangka pendek terhadap total utang.
Rasio utang yang jatuh tempo dalam jangka relatif pendek terhadap total utang merupakan indikator penting dari kekurangan kas jangka pendek dan kebutuhan pendanaan perusahaan. Utang jangka pendek merupakan indikator ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan jangka pendek, terutamanya dari bank lain. Ukuran struktur modal. Analisis common size dan rasio struktur modal umumnya mengukur risiko struktur modal perusahaan. Makin tinggi proporsi utang, makin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, dan semakin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba atau masa sulit. Ukuran struktur modal digunakan sebagai alat penyaring. Ukuran solvabilitas berdasarkan aset. Aset yang digunakan suatu perusahaan dalam aktivitas operasinya hingga tingkat tertentu akan menentukan sumber pendanaan. Analisis komposisi aset merupakan alat penting dalam menilai risiko yang dihadapi struktur modal suatu perusahaan. Komposisi aset biasanya dievaluasi menggunakan laporan common size saldo aset. Cakupan laba. Salah satu keterbatasan ukuran struktur modal adalah ketidakmampuannya berfokus pada ketersediaan arus kas untuk melunasi utang perusahaan. Saat utang dilunasi, ukuran struktur modal biasanya membaik, sementara kebutuhan kas tahunan untuk membayar bunga atau dana pelunasan obligasi cenderung tetap atau meningkat. Keterbatasan ini menyoroti peranan penting dari cakupan laba suatu perusahaan atau kekuatan menghasilkan laba sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Meskipun perusahaan dengan laba yang tinggi dapat menghadapi masalah likuiditas jangka pendek karena komposisi asetnya, perlu diingat bahwa laba jangka panjang merupakan sumber utama likuiditas, solvabilitas, dan kapasitas peminjaman. Hubungan laba dengan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba. Ukuran cakupan laba berfokus pada hubungan antara beban tetap terkait utang dengan ketersediaan laba perusahaan untuk melunasi beban tersebut. Ukuran rasio laba terhadap beban tetap umumnya adalah sebagai berikut. Laba yang tersedia untuk beban tetap dibagi beban tetap. Analisis harus mengakui bahwa laba neto yang belum disesuaikan tidak selalu merupakan ukuran yang baik dalam mengukur ketersediaan kas untuk beban tetap. Penggunaan laba sebagai perkiraan kas dari aktivitas operasi terkadang dapat dilakukan, tetapi di sisi lain hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan jumlah yang tersedia untuk membayar beban tetap. Menghitung beban tetap. Komponen utama kedua dalam rasio laba terhadap beban tetap adalah beban tetap. Bagian ini akan menguji beban tetap yang biasanya dimasukkan dalam perhitungan. Analisis beban tetap perlu untuk mempertimbangkan beberapa komponen penting. Yang pertama, bunga yang timbul. Bunga yang timbul merupakan beban tetap yang paling langsung dan jelas yang timbul dari hutang. Yang kedua, bunga implisit dan kewajiban sewa. Pengakuan akuntansi atas sewa sebagai sarana pendanaan telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada saat sewa dikapitalisasi, bagian bunga dari pembayaran sewa dimasukkan ke dalam beban bunga pada laporan laba rugi, sedangkan sebagian saldonya biasanya dianggap sebagai pembayaran kewajiban pokok. Selanjutnya, persyaratan dividen saham preferen dari entitas anak dengan kepemilikan mayoritas. Persyaratan ini dianggap sebagai beban tetap karena memiliki prioritas di atas distribusi laba untuk entitas induk. Pos-pos yang akan atau telah dieliminasi dalam konsolidasi seharusnya tidak dianggap sebagai bagian dari beban tetap. Selanjutnya, persyaratan kewajiban pokok. Pembayaran kewajiban pokok dari sudut pandang arus kas keluar sama besarnya dengan kewajiban bunga. Dalam kasus pembayaran sewa, kewajiban perusahaan untuk membayar pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Selanjutnya, jaminan pembayaran beban tetap. Jaminan pembayaran beban tetap dari entitas anak yang tidak dikonsolidasikan atau entitas yang tidak terafiliasi harus ditambahkan pada beban tetap jika pembayaran terkait jaminan ini tidak dapat dihindari. Selanjutnya, beban tetap lainnya. Pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran kewajiban pokok merupakan beban tetap yang paling berkaitan langsung dengan utang, sehingga tidak ada alasan untuk membatasi analisis solvabilitas jangka panjang atas biaya dan komitmen ini. Perhitungan proforma laba terhadap beban tetap. Dalam situasi di mana beban tetap yang belum terjadi diakui dalam perhitungan rasio laba terhadap beban tetap,
Hal itu dapat diterima untuk mengestimasi saling hapus atau keuntungan yang diharapkan dari arus kas masuk masa depan dan memasukkannya ke dalam laba pro forma. Keuntungan yang diperoleh dari pinjaman prospektif dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk penghematan bunga dari berbagai aktivitas pendanaan kembali yang direncanakan, laba investasi jangka pendek di mana hasil eliminasi dapat diinvestasikan. Selanjutnya, analisis periode penagihan bunga. Ukuran cakupan laba lainnya adalah rasio periode penagih dan bunga. Rasio ini mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut seperti pada pembahasan rasio laba terhadap beban tetap. Meskipun perhitungannya sederhana, rasio ini memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif analisa seperti rasio laba terhadap beban tetap. Hubungan arus kas dengan beban tetap. Perusahaan harus membayar beban tetap dalam bentuk tunai, sementara laba neto termasuk pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi, tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan uang tunai dengan segera. Rasio arus kas terhadap beban tetap. Rasio arus kas terhadap beban tetap dihitung menggunakan kas dari operasi daripada laba pada pembilang dari rasio laba terhadap beban tetap. Kas dari operasi dilaporkan dalam laporan arus kas. Rasio arus kas terhadap beban tetap dihitung sebagai berikut. Arus kas operasi sebelum pajak ditambah penyesuaian B hingga G pada halaman 277 dibagi dengan beban tetap. Cakupan laba atas dividen saham preferen. Perhitungan cakupan laba atas dividen saham preferen harus dimasukkan dalam beban tetap yang dikeluarkan atas dividen saham preferen. Oleh karena itu, dividen saham preferen tidak dikurangkan dari pajak, maka laba setelah pajak harus digunakan untuk membayar dividen ini. Dengan demikian, rasio cakupan laba atas dividen saham preferen dihitung sebagai berikut. Laba sebelum pajak ditambah penyesuaian D hingga G yang didefinisikan pada halaman 599 buku asli dibagi dengan beban tetap ditambah dividen saham preferen dibagi 1 dikurangi menginterpretasikan ukuran cakupan laba. Ukuran cakupan laba memberikan pemahaman mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dari laba berjalan. Terdapat korelasi yang tinggi antara ukuran cakupan laba dan tingkat gagal bayar terhadap utang, yaitu semakin tinggi cakupan, semakin rendah tingkat gagal bayar. Pentingnya variabilitas dan persistensi laba untuk cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dari arus kas dari waktu ke waktu. Semakin stabil pola laba dari suatu perusahaan atau industri, semakin kecil ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Kedua, pentingnya pengukuran dan asumsi cakupan laba. Menentukan tingkat cakupan laba yang dapat diterima tergantung pada metode perhitungan ukuran cakupan laba. Beberapa ukuran cakupan laba telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa dari ukuran ini mengasumsikan definisi yang berbeda atas laba dan beban tetap. Risiko dan imbal hasil struktur modal. Suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko dari pemegang ekuitas dengan meningkatkan leverage. Misalnya, leverage buyout menggunakan utang untuk mengambil alih perusahaan swasta dengan membeli seluruh saham yang dimiliki pemegang ekuitas. Pengakuisisi mengandalkan arus kas masa depan untuk membayar kenaikan utang dan penjualan aset yang diantisipasi untuk mengurangi hutang. Manfaat potensial lainnya dari leverage adalah pengurangan pajak untuk bunga dividen yang dibayarkan kepada pemegang ekuitas tidak dikurangkan dari